Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 221080200052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai berpikir kreatif atau creative thinking. Yang pertama yaitu mengenai berpikir. Berpikir asal katanya adalah pikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikir berarti yaitu akal budi, ingatan, dan angan-angan, pendapat atau pertimbangan. Berpikir adalah aktivitas mental yang melibatkan penggunaan akal budi untuk memproses informasi, menimbang, dan memutuskan sesuatu. Berpikir juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengingat, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Paul Musen dan Mark Rosenwick menjelaskan bahwa berpikir adalah menunjukkan berbagai kegiatan melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir melibatkan penggunaan lambang visual atau grafis. Lalu menurut Glass dan Holyoke, berpikir adalah proses menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan informasi secara kompleks secara atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, imajinasi, dan pemecahan masalah. Lalu berpikir dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Lalu menimbang-nimbang dalam ingatan, mengingat-ingat kembali pengetahuan yang sudah tersimpan, menghubungkan, memanipulasi, dan mentransformasikan pengetahuan yang sudah dimiliki, mencari ciri-ciri atau sifat-sifat yang tertentu dari berbagai fenomena, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan-kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat tersebut terdapat pada semua jenis fenomena sebelumnya. Berdasarkan arah, berpikir dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama berpikir asosiatif, merupakan ide baru merangsang ide lain tanpa dipengaruhi atau diarahkan sebelumnya. Lalu terdapat berpikir terarah. Berpikir terarah adalah berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan pada sesuatu, misalnya pemecahan masalah. Lalu terdapat berpikir secara divergen, mengeksplorasi berbagai arah luar yang mungkin bisa mengarah ke solusi. Lalu berpikir konvergen. Berpikir konvergen yaitu cenderung linier dan hanya berpusat pada solusi yang terkuat. Lalu berpikir berdasarkan prosesnya. Yang pertama yaitu ada berpikir induktif. Berpikir induktif yaitu berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khususnya kemudian mengambil kesimpulan umum. Lalu berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif adalah berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Lalu terdapat berpikir kreatif, yaitu berpikir yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru. Lalu terdapat berpikir secara lateral, yaitu berpikir di luar kebiasaan yang memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah. Lalu terdapat masa pemikiran yang dibagi menjadi 6, yaitu idealisme, materialisme, dualisme, empirisme, rasionalisme, dan fenomenalisme. Yang pertama yaitu idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa realita pada dasarnya bersifat mental atau spiritual, bukan material. Dalam pandangan ini, pikiran, ide, atau kesadaran dianggap lebih fundamental daripada dunia fisik. Lalu terdapat materialisme, merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa realitas sejati adalah materi dan segala sesuatu, termasuk pikiran, kesadaran, dan jiwa, dapat dijelaskan melalui proses-proses materi dan fisik. Lalu terdapat dualisme. Dualisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa terdiri dari dua substansi utama yang berbeda, yaitu materi atau fisik dan pikiran atau non-fisik. Kedua unsur ini dianggap sama-sama nyata tetapi berbeda sifatnya dan saling berinteraksi. Lalu terdapat empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Artinya, pikiran manusia pada dasarnya adalah kosong saat lahir dan hanya terisi melalui pengalaman. Lalu terdapat rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang meyakini bahwa akal atau rasio adalah sumber utama dan paling dapat dipercaya dalam memperoleh pengetahuan. Pengetahuan sejati tidak bergantung pada pengalaman indrawi tetapi berasal dari pemikiran dan penalaran secara logis. Lalu terdapat fenomenalisme. Fenomenalisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui tentang dunia hanyalah berdasarkan fenomena.
yaitu apa yang tampak dalam pengalaman indrawi kita. Kita tidak bisa mengetahui benda-benda sebagaimana adanya, hanya bagaimana benda itu tampak bagi kita. Lalu terdapat berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru dan berguna dengan cara yang orisinal, baik melalui kombinasi unsur-unsur yang sudah ada maupun yang menciptakan hal baru. Ini melibatkan imajinasi, berpikir di luar kebiasaan, dan mencari solusi yang unik untuk menyelesaikan masalah. Indikator berpikir kreatif dibagi menjadi 4, yaitu terdapat kelancaran berpikir, di mana kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara tepat. Dalam kelancaran berpikir, yang ditekankan adalah kuantitas. Lalu terdapat originalitas. Originalitas adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau asli. Lalu terdapat keluasan secara berpikir. Keluasan secara berpikir yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban, pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari alternatif atau arah yang berbeda, mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Lalu yang terakhir yaitu terdapat elaborasi. Elaborasi adalah kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau merinci lebih detail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga lebih menarik nantinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.